Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan menjawab soal tentang GLB dan juga GLBB. Oke, di soal pertama ini diketahui bahwa ada motor berjalan dengan kecepatan konstan. Oke, kita tahu ada V di situ, yaitu 45 km per jam. Dan dia dikatakan konstan ya. Kalau konstan artinya kita sudah tahu kalau itu adalah GLB. Hitunglah jarak, berarti S-nya ditanyakan, yang ditempuh motor setelah berjalan selama 1 menit. T-nya adalah 1 menit. Oke, di sini yang pertama yang ditanyakan adalah S. S punya rumus V kali T ya. Oke, kemudian V-nya itu kilometer per jam. Nah, kalau misalkan opsi jawabannya itu meter, kita harus ubah dulu. Tapi kalau esai sih sebenarnya nggak masalah mau kilometer juga. Kita coba ubah menjadi meter. Caranya adalah 45 kilometer kita jadikan meter berarti 45.000 ya. Benar ya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Turun 3. Kemudian kalau waktunya mau kita jadikan sekon, berarti kan ini per jam. 1 jam itu kan 60 menit. Nah, 60 menit kita jadikan detik berarti kan 60 kali 60 sekon. Berarti 3.600 karena 1 menit itu adalah 60 sekon. Jadi kalau 60 menit berarti 3.600 sekon. Berarti ini 3.600. Coret nolnya, kemudian 450 kita bagi dengan 36 adalah 12,5. Satuannya sudah meter per sekon. Nah, kita masukkan 12,5. Kemudian T yang diminta itu 1 menit atau 60 sekon. Berarti ya udah kita kali 60. 12,5 dikali 60 itu adalah 750 meter. Jadi, jarak yang ditempuh motor itu adalah 750 meter. Selanjutnya, ada soal kedua. Pertama, di sini ada mobil bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. 15 meter per second mengalami percepatan tetap. A-nya tetap. Kalau ada A, berarti sudah pasti dia GLBB. Dengan nilai A itu adalah 2 meter per second kuadrat. Hitung waktu yang diperlukan, T yang ditanyakan, untuk menempuh jarak 54 meter. S-nya diketahui 54 meter. Nah, kita kan punya 3 rumus GLBB ya. Nah, ini adalah 3 rumusnya. Kita harus menentukan kita tuh akan menggunakan yang mana. Sekarang kita tinjau satu persatu. Rumus pertama, apakah bisa menjawab? Dia ada unsur T-nya, tapi di soal itu diketahui S, sedangkan nomor 1 tidak ada S-nya. Berarti tidak bisa menggunakan rumus pertama. Kalau kita menggunakan rumus kedua, apakah bisa? Kita sudah tahu S-nya. Kemudian V-nya sudah, T-nya dicari. Oke, rumus kedua kemungkinan bisa. Sekarang kalau rumus ketiga tidak bisa ya. Kenapa? Karena di sini ada VT. Kita kan nggak tahu ya. Kita cuma tahunya ada mobil bergerak dengan kecepatan 15 meter per second mengalami percepatan tetap. Hitung waktu yang diperlukan. Berarti kan kita nggak tahu VT-nya. Benar nggak? Oh, sebentar. Kita coba dulu. Kalau yang ketiga, rumus ketiga itu kita tidak tahu VT. Kalau rumus kedua, kita coba langsung aja ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan rumus kedua, S sama dengan V0T plus minus AT kuadrat. Nah, kita harus menentukan kira-kira pakai plus atau min. Karena ini percepatan, maka kita gunakan yang plus. Setengah AT kuadrat. S-nya adalah 54. V0-nya adalah 15 kali T.
plus setengah, A-nya adalah 2, T kuadrat. Coret-coret. Maka didapatkan 15T plus T kuadrat 54. Maka kita bisa menggunakan persamaan kuadrat. Menjadi T kuadrat plus 15T min 54. Jadi ini kita bawa jadi minus ya. Lalu kita sama dengankan 0. Sehingga kita harus memfaktorkan. Tapi kalau misalkan, Kak, saya pusing kalau ngefaktorin. Oke, kalau pusing, coba kita gunakan rumus ketiga. Siapa tahu bisa ya kan, dan lebih mudah. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya kita nggak tahu. V0-nya kan 15 ya, berarti 15 kuadrat. Ditambah S-nya adalah 54, A-nya adalah 2. Oh, sebentar. 2, A-nya adalah 2, S-nya adalah 54. Maka menjadi 225 ditambah 4 kali 54 itu adalah 216. 216 ditambah 225 itu adalah 441. Itu adalah VT kuadrat. Berarti VT sama dengan akar 441. Nah, maka VT-nya itu adalah 21 meter per sekon. Sampai situ aman ya. Nah, berarti kan lebih gampang yang ini ya pakainya ya. Oke, karena lebih gampang yang itu, berarti ya nggak apa-apa. Nanti kita pakai yang cara ketiga aja. Terus ini misalkan kita hapus. Nah, kan yang ditanyakan T, kenapa yang dapat VT? Karena belum selesai, kita harus pakai cara yang lain. Kalau tadi pakai rumus yang kedua, kita bisa langsung dapatkan T dengan cara memfaktorkan. Tapi karena ini kita pakai rumus ketiga, maka nanti untuk mencari T-nya, kita gunakan rumus pertama. Ada 2 rumus akhirnya. V0 plus minus AT. Nah, kita pakai yang plus aja. VT-nya kita tahu 21, V0-nya 15, A-nya 2, T-nya tetap T, dikurangi 21 min 15 sama dengan 2T, berarti 6/2 sama dengan T, berarti 3 sama dengan T. Jadi waktunya adalah 3 sekon. Selanjutnya, ini ada soal nomor 3, ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan, V-nya adalah 8 meter per sekon. Oh sorry, ini salah soal, harusnya bukan kecepatan ya. Ini harusnya percepatan. Berarti kita ganti, itu adalah A. Jika kecepatan awal bendanya itu V0 senilai 6 meter per sekon, tentukan kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter. S-nya 4 meter, tentukan kecepatan benda setelah, berarti itu adalah VT yang ditanyakan. Oke, maka langkahnya adalah dari 3 rumus GLBB. Nah, kita kan punya 3 rumus untuk GLBB. Sebelumnya kenapa ini GLBB? Karena ada percepatan ya di sini ya. Nah, kalau sudah kita tentukan menggunakan rumus yang mana. Kira-kira kalau kita menggunakan rumus pertama, ada V0 enggak? Ada. A ada enggak? Ada. T-nya ada enggak? Tidak ada ya, adanya S. Oke, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ketiga. Maka kita coba masukkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena ini kecepatan ya, ada percepatan di situ berarti plus 2AS. VT-nya kita mau cari. V0-nya adalah 6 kuadrat plus 2, A-nya adalah 8, S-nya adalah 4. Berarti 36 ditambah 8 kali 8, berarti 64, maka dapat 100, maka VT-nya adalah akar dari 100, berarti 10 meter per sekon. Oke, berarti kita sudah dapat 10 meter per sekon.